Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta kasih sayangnya yang diberikan kepada kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Agustin Wijayanti MSc APT selaku dosen pembimbing pertama, Ibu Trilestari MSc APT selaku dosen pembimbing kedua, serta saya aturkan terima kasih kepada Ibu Nurul Kusumawardhani SPAM APT. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dewanto, mahasiswa RPL 194840008. Izinkan saya untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Gambaran Penata Laksanaan Terapi Asma pada Pasien Geriatri di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Ludira Husada Tama, Yogyakarta, periode Agustus sampai dengan Desember 2019. Latar belakang. Penyakit asma merupakan salah satu penyakit saluran nafas yang banyak dijumpai pada semua usia. Penyakit asma bisa menimbulkan gangguan kualitas hidup dikarenakan gejala yang ditimbulkannya mengakibatkan aktivitas pasien menjadi terganggu. Penyakit sistem pernafasan ini juga dapat menyebabkan kematian. Untuk pasien geriatri lebih rentan terhadap interaksi obat dikarenakan perubahan yang berkaitan dengan usia fisiologis, peningkatan risiko untuk penyakit terkait dengan penuaan, dan peningkatan konsekuen dalam penggunaan obat. Maka dalam pemberian obat pada pasien geriatri perlu dipertimbangkan untuk beberapa hal, antara lain pengaturan dosis dan pemilihan obatnya, dikarenakan pasien geriatri lebih mudah mengalami reaksi efek samping. Rumusan masalah. Bagaimana gambaran penata laksanaan terapi asma pada pasien geriatri di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ludira Husada Tama, serta bagaimana kesesuaian dosis pengobatan asma pada pasien geriatri di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ludira Husada Tama dengan Drug Information Handbook atau dengan DIH. Tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui gambaran penata laksanaan terapi asma pada pasien geriatri di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ludira Husada. Terus yang kedua adalah untuk mengetahui kesesuaian dosis pengobatan asma pada pasien geriatri tersebut dengan membandingkan dengan Drug Information Handbook atau DIH. Manfaat penelitian. Manfaat bagi rumah sakit adalah diharapkan sebagai bahan masukan yang berguna dalam peningkatan pelayanan pengobatan pasien asma di instalasi gawat darurat, khususnya pada pasien geriatri. Manfaat bagi masyarakat dan peneliti adalah untuk menambah pengetahuan tentang penyakit asma serta obatnya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif non-analitik serta pengumpulan data secara retrospektif. Untuk subjek penelitiannya adalah pasien geriatri dengan diagnosa asma dan objek penelitiannya adalah data rekam medis pasien tersebut. Populasinya adalah semua pasien yang mengalami serangan asma di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ludira Husada Tama. Sampel penelitiannya adalah pasien geriatri dengan diagnosa asma. Lokasi dan waktu penelitian.
Untuk lokasinya di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ludira Husada Tama. Untuk waktu penelitiannya adalah bulan Maret sampai dengan April 2020. Untuk teknik pengumpulan datanya adalah secara retrospektif. Jalannya penelitian. Pertama adalah pengajuan izin kepada Direktur Rumah Sakit Ludira Husada Tama Yogyakarta. Kemudian pengajuan izin kepada Kepala Instalasi Gawat Darurat. Kemudian pengajuan izin kepada Kepala Rekam Medik Rumah Sakit. Selanjutnya rekam medik pasien geriatri instalasi gawat darurat. Setelah itu pengambilan untuk datanya. Untuk pengolahan dan analisa data. Data yang diperoleh diolah dan kemudian dianalisis secara deskriptif non-eksperimental yang menggambarkan tentang pola pengobatan serta kesesuaian dosis dengan DIH atau Drug Information Handbook. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan jenis kelamin terbagi sebagai berikut. Untuk laki-lakinya berjumlah 22 orang atau 81,48%. Untuk perempuannya berjumlah 5 orang atau 18,52%. Kesimpulannya adalah untuk pasien laki-laki merupakan pasien terbanyak di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ludira Husada Tama dengan diagnosa asma sejumlah 81,48%. Pola pengobatan asma. Dari data yang telah dikumpulkan, terapi pengobatan asma yang diberikan pada pasien geriatri di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ludira Husada Tama Yogyakarta untuk periode Agustus sampai dengan Desember 2019 antara lain bronchodilator yaitu agonis beta 2 adrenergik, antikolinergik serta santin. Untuk anti radang atau kortikosteroid, mukolitik, antibiotik serta antihistamin. Kesimpulan. Gambaran penata laksanakan terapi asma pada pasien geriatri di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ludira Husada Tama Yogyakarta untuk periode Agustus sampai dengan Desember 2019 yang banyak diberikan adalah golongan agonis beta 2 adrenergik sebanyak 27,2%, kortikosteroid sebanyak 33%, santin sebanyak 14%, antibiotik sebanyak 5,1%, mukolitik 11,7%, antihistamin 5,9%, dan antikolinergik 2,2%. Untuk bentuk sediaan yang diberikan berupa tablet, antara lain salbutamol dan theophylline. Untuk nebulisernya adalah Ventolin dan Flixotrid, dan juga injeksi Carmetazone serta Dexamethasone. Untuk kesesuaian dosis pengobatan asma pada pasien geriatri di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ludira Husada Tama periode Agustus sampai Desember 2019 dengan DIH atau Drug Information Handbook adalah 100%. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.